Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Noko Heronisa. In this section, I want to explain about TOEFL preparation. What is TOEFL? TOEFL test is a test used to measure the level of English proficiency of non-native speaker of English. It is required primarily by English language college and universities. Additionally, in institutes such as government, agencies, business, or scholarship program may acquire this test. Oke, jadi tes TOEFL ini adalah tes yang digunakan untuk mengukur tingkat kemahiran para mahasiswa atau siswa juga bisa mengikuti dalam berbahasa Inggris. Nah, biasanya itu digunakan untuk di perguruan tinggi dan universitas, paling banyak yang digunakan. Biasanya juga tes TOEFL ini banyak untuk syarat ke suatu pekerjaan. Nah, in this video, I will tell you guys about listening comprehension section 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang listening di section 1. Oke, di listening section ini terdapat 50 soal yang membutuhkan kurang lebih 35 menit untuk mengerjakannya. Nah, di bagian listening ini dibagi menjadi 3 part, yaitu part A. Part A itu peserta akan mendengarkan percakapan yang singkat. Part B itu untuk mendengarkan percakapan yang agak lebih panjang. Untuk part C itu, peserta akan mendengarkan pembicaraan singkat oleh satu orang. Part A. In part A, test taker will hear short conversation between two people. Next, a single question about the conversation will follow, and the test taker will have to choose the best answer based on the short conversation. To answer in this part, we can use the strategy. Oke, jadi di part A ini, peserta akan mendengarkan percakapan singkat antara dua orang. Selanjutnya, satu pertanyaan tentang percakapan yang menyusul, dan peserta akan memilih jawaban yang terbaik berdasarkan apa yang mereka dengar. Nah, di part A ini punya strategi tersendiri untuk menjawabnya. Yang pertama, as you listen to each short dialogue, direct your attention toward the second line of the conversation. Typically, the answer to the question can be found in the second line. Oke, jadi saat kalian mendengarkan dialog singkat, kalian lebih merhatiin untuk di baris kedua percakapan. Biasanya jawaban itu ada di second line atau di baris kedua. Selanjutnya itu strategi yang kedua, keep in mind that the correction answer is probably the restatement of the keyword or idea in the second line of the dialogue. Oke, yang perlu diingat itu bahwa jawaban yang benar mungkin merupakan pernyataan ulang. Jadi pernyataan ulang itu biasanya adalah dari jawaban. Jadi pernyataan ulang itu adalah kunci jawaban gitu. Yang ketiga, yang selanjutnya, if you don't understand anything at all in the second line of the conversation, then choose the answer that sound the most different from what you heard. Jadi, yang ketiga itu, jika Anda tidak sama sekali mengerti apa yang kalian dengarkan di baris kedua, pilihlah jawaban yang paling berbeda dari Anda dengar. Dan yang terakhir, certain structure and expression are tested regularly in the short dialogue. Nah, di sini tuh ada strukturnya, ada struktur pasif, negatif, wishes, condition. Yang kedua ada functional expression, yaitu di dalamnya ada agreement, uncertainty, suggestion, surprise.
Dan yang ketiga ada di idiomatic expression, ada two-part verbs, three-part verbs, sama idioms. Ada berbagai macam yang harus kita pelajari untuk menyelesaikan uh, di materi part A ini. Yang pertama itu second line, synonym, similar sound. Nah, as the state in the strategies above, the answer to the question is the most often found in the second line. Second line of the conversation. Other than that, the answer of the question usually exists in the form of synonym. Furthermore, often the incorrect choice have similar sound but very different meaning from what you heard in the recorded programs. You should definitely avoid this answer. Nah, di part ini tuh seperti yang tadi ada di strategi, bahwa jawaban itu paling sering ada di second line atau di baris kedua. Dan juga selain itu, jawaban atas pernyataan biasanya ada di dalam bentuk sinonim. Selain itu juga seringkali pilihan yang salah memiliki bunyi yang mirip tapi maknanya itu berbeda sama yang benarnya. Jadi kalian harus menghindari jawaban itu. Selanjutnya, who, what, and where. Conclusion that is common in this part of the test is to ask you to determine who the speaker is, what will probably happen next, and where the conversation probably takes place based on the clue given in the conversation. Jadi untuk yang kedua ini, siapa, apa, dan di mana. Jadi kesimpulan umum yang ada di bagian ini adalah untuk menentukan siapa pembicaranya, apa yang mungkin terjadi selanjutnya, dan di mana kemungkinan pernyataan dari percakapan itu. Jadi selanjutnya yang ketiga itu negative expression, double negative expression, and almost negative expression are frequently encouraged in listening part A. In such cases, in most common correct response to a negative statement is a positive statement that includes a word with an opposite meaning. These types of expression are often used to test a listener understanding of the content and their ability to interpret the speaker's intent by meaning. By using negative from our words with negative connotation, the exam assess whether the listener can grasp the intended message and provide a appropriate response. Nah, di ketiga ini ekspresi negatif, ekspresi ganda negatif, sama ekspresi negatif ekspresi hampir negatif. Yang sering muncul itu di bagian A, respon yang paling sering itu respon yang paling umum terhadap pernyataan negatif dari pernyataan positif yang menyertakan artinya berlawanan, opposite meaning. Nah, jenis ekspresi ini sering juga ada untuk menguji pemahaman pendengar tentang isi dan juga kemampuan mereka untuk menginterpretasikan maksud dari pembicara itu dengan menggunakan bentuk negatif atau kata-kata berkonotasi negatif. Ujian tersebut menilai apakah pendengar dapat menangkap pesan yang dimaksud dan diberikan respon yang sesuai. Yang keempat dari part A itu ada function. Expression of agreement, uncertainty, suggestion, and surprise are common in listening part A. So you should become familiar with them. Yang pertama itu ada expression of agreement.
Example-nya, I agree, that's right, absolutely, dan you correct. Yang kedua itu ada expression of uncertainty. Example, I'm not sure, I'm not certain, it's hard to say, I'm a bit expectatial. Yang ketiga itu ada expression of suggestion. Example, you should. Why you don't? I suggest. Dan yang keempat itu expression of surprise. Example, wow, that's surprising. I can't believe. No way. Oke, jadi yang di keempat itu adalah fungsi atau ungkapan persetujuan, ketidakpastian, sugesti, atau kejutan. Di dalamnya itu ada ekspresi persetujuan, ketidakpastian. Ekspresi persetujuan itu ungkapan yang menunjukkan bahwa pembicara itu setuju. Ekspresi ketidakpastian itu untuk menyampaikan keraguan atau kurangnya kepastian informasi yang sedang dibahas. Yang ketiga itu ungkapan saran, yang mengusulkan ide atau rekomendasi kepada pendengar atau pembicara. Yang terakhir itu di ekspresi keterkejutan, yang keempat expression of surprise. Jadi ekspresi ini menyampaikan untuk keheranan, untuk menanggapi sebuah peristiwa yang terjadi. Nah, yang kelima itu ada contrary meaning. Conversation about wishes and untrue condition or conditional sentence and can appear in listening part A because the types of the condition imply the opposite of the true situation. They have a contrast between what the person says in the conversation and its true meaning. Jadi yang di kelima ini arti yang bertentangan, di mana percakapan tentang keinginan dan kondisi yang tidak benar atau kalimat yang bersyarat yang dapat muncul di bagian A. Karena jenis kondisi ini menyisaratkan kebalikan dari situasi sebenarnya. Jadi memiliki kontras antara apa yang dikatakan orang tersebut dalam percakapan dan makna sebenarnya. Yang kelima itu ada idiomatic language. 2 and 3 part verbs appear in some question in listening part A. These verbs are expressions that include a verb and one or more participles, such as in, on, or at. The participle change the meaning of the verbs. Question involving 2 and 3 part verbs can be difficult for students because the additional of the participles change the meaning of the verbs in idiomatic way. Idiom also describe one situation in life but are applied to many different areas of life. Idiom question can be difficult for students because they seem to be describing one situation when they are really describing a different situation. Nah, jadi yang di keenam ini adalah bahasa idiomatis. Idiom itu menggambarkan suatu situasi dalam kehidupan, tetapi diterapkannya pada banyak bidang kehidupan yang berbeda. Nah, kata kerja 2 atau 3 bagian yang muncul di part A ini adalah ekspresi yang mencakup kata kerja atau satu lebih dari partikel. Oke, selanjutnya part B atau long conversation. Before and while listening. Before listening, to enhance your overall comprehension in listening part B, it is beneficial to have an idea of the topic that will be covered. Try to anticipate the subject of the conversation you will hear. Are they related to school life, social issue, or perhaps someone travel plan? Use strategy is to briefly glance at the answer in the textbooks before listening to the conversation in the recording. This will help you determine the topic that will be discussed. In addition to anticipating the topic, it is also advantageous to anticipate the types of questions that will be asked.
This will aid in your ability to answer each question in listening part B. Listen attentively for the specific information that correspondent to anticipate question. Jadi untuk before kita mendengarkan di part B atau di long conversation ini, yaitu untuk meningkatkan pemahaman secara keseluruhan dalam mendengarkan di part B. Baiknya itu untuk memiliki gambaran tentang topik yang akan dibahas. Jadi kalian harus tahu apakah itu kehidupan di sekolah kah, masalah sosial, atau mungkin rencana perjalanan panjang seseorang. Strategi yang berguna adalah dengan melihat sekilas jawaban di buku tes sebelum mendengarkan percakapan rekaman. Jadi biasanya kan sebelum ada long conversation tuh ada buku tes ya, atau juga kayak modul gitu, atau juga di G-form-nya atau di tesnya itu ada pilihan. Jadi kalian bisa baca untuk pilihan-pilihannya itu biar kalian mengerti apa yang sedang dibahas. Jadi kalian bisa fokus untuk bahas tentang apa, apakah itu tentang sekolah kah, atau tentang masalah sosial kah, atau mungkin perjalanan seseorang. Selain itu, untuk mengantisipasi topik, ada baiknya juga mengantisipasi jenis pertanyaan yang akan diajukan. Terus untuk sambil mendengarkan juga di bagian B ini, Anda mendengarkan setiap percakapan, fokuslah untuk mengidentifikasi topik. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi juga, kalian tuh bisa baca dulu option-optionnya, biar kalian bisa fokus untuk ke suatu bahasan yang kalian sedang dengarkan gitu. Terus while listening, during a listen part B, as you listen to each conversation, focus on identifying the topics or main idea of the conversation. Given that the first one of our two sentences usually provide an indication of the topic, pay close attention to While listening, during listening part B, as you listen to each conversation, focus on identifying the topic or main idea of the conversation. Given that the first one or two sentences usually provide an indication of the topic, pay close attention to interior part of the conversation. As you listen actively, ask yourself what the topic of the conversation is based on the information present. Engage with the dialogue and actively think about the subject being discussed. Jadi saat mendengarkan itu, Anda bisa fokus untuk ke suatu topiknya itu, mengingat bahwa ada 1-2 kalimat yang bisa memberikan banyak topik. Jadi kalian harus memperhatikan bagian awal percakapan. Terus saat Anda mendengarkan penuh perhatian, tanyakan juga pada diri kalian masing-masing untuk apa sih topik yang sedang dijelaskan di dalam conversation ini, biar kalian juga kayak fokus untuk mendengarkannya. Yang terakhir itu di part C, short talk. Before listening, similar of listening part B, having an understanding of the topics you can expect in listening part C. Is beneficial for you overall comprehension. Try to anticipate the subject that will be covered in talks. Are related to American history, literature of some aspect of school life. Take a brief look at the answer in the textbooks before listening to the talks in the recording can help you determine the topic of the upcoming talk. In addition to anticipating the topics, it's also advantageous to anticipate the types of questions that will be asked. This will enable you to listen actively for the answer to two specific questions, just as you did the listening part B.
Jadi sebelum mendengarkan, di bagian C itu mirip-mirip juga dari part B, yaitu memiliki pemahaman topik tentang yang Anda harapkan untuk mendengarkan di bagian C yang bermanfaat untuk dipahami. Misalkan seperti sebelumnya harus mendengarkan topik-topik yang akan dibahas di dalam optionnya. Kalian harus fokus apakah itu terkait sastra kah, atau kehidupan pribadi atau kehidupan sekolah. Terus juga sama seperti part B, kalian bisa melihat juga dari option atau juga dari buku yang sudah diberikan oleh panitia ataupun guru yang kalian berikan. Jadi kalian bisa fokus terhadap apa yang dibahas di dalam option tersebut. Now, while listening, during listening part C, important to focus to identifying the topic or main ideas of each talk. Similar of listening part B, the first sentence of the talk usually serves as a topic sentence, providing an initial clue about the subject matter. As you listen attentively, ask yourself what the topic or main idea of the talk is based on the information present in the beginning. Engage with the content and actively think about the subject being discussed. Nah, selama mendengarkan ini, penting juga fokus terhadap identifikasi topik atau ide utama dari setiap pembicaraan. Di while listening ini masih mirip-mirip juga terkait yang part B, di mana kalimat pertama dari pembicaraan biasanya berfungsi sebagai kalimat topik yang memberikan petunjuk awal tentang materi yang sedang dipelajari atau yang sedang didengarkan. Pas kalian mendengarkan dengan penuh perhatian, tanyakan pada diri Anda juga terhadap topik atau gagasan utama dari pembicaraan tersebut. Nah, terlibat dari konten secara aktif, pemikiran subjek yang dibahas itu juga penting untuk kalian lakukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait TOEFL preparation. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.